D3 Humas secara organisatoris itu merupakan bagian dari jurusan ilmu komunikasi. Kami mulai menerima mahasiswa baru angkatan pertama pada tahun 1998 setelah melakukan studi kelayakan yang menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang humas setingkat ahli media di lapangan itu cukup besar. Tahun 1998 itu adalah angkatan pertama, di mana waktu itu kami mendapatkan izin operasional dari Ditjen Dikti dengan nama Diplomatika Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi pada bidang public relations, sehingga kemudian populer dengan nama D3 Public Relation atau D3 Humas. Kedepannya, manakala nanti D3 Humas kemudian lepas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bergabung menjadi sekolah vokasional yang ada di bawah Universitas Diponegoro dengan dosen-dosen yang baru. Mereka adalah dosen-dosen yang direkrut dengan tujuan menjadi dosen tetap di program D3 Hubungan Masyarakat. Tentu kita akan berharap bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik, lebih profesional, mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, artinya mampu menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh pasar akan tenaga ahli di bidang public relation dengan kompetensi setingkat ahli media. Kemudian saya juga berharap selaku pengelola yang sekarang bahwa ke depan lulusan D3 Humas itu bisa melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi setingkat dengan program sarjana, program strata 1, tetapi tetap pada jalur pendidikan vokasional. Artinya mereka bisa melanjutkan ke jenjang diploma 4 yang itu akan memberikan peluang kepada mereka bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, tetapi terkait dengan karir alumni D3 Komunikasi atau D3 Humas ke depannya. Hai, namaku Ciki Tarunsi, asalku dari Jakarta. Aku anak D3 Hubungan Masyarakat tahun 2012. Pengalaman berorganisasi aku, ini pengalaman organisasi untuk yang pertama kalinya. Yang pertama itu pada tahun 2013, itu menjabat di HMPS Humas sebagai bendahara kedua. Pengalaman itu karena organisasi pertama kali, pengalamannya banyak berkesan banget, dari yang nggak bisa public speaking sampai bisa berbicara di depan umum tapi melalui ruang lingkup kecil dulu. Nah, terus yang keduanya, pengalaman organisasi kedua mulai melanjutkan dari ke himpunan HMPS juga, cuman di periode 2014 yang menjabat menjadi ketua himpunannya. Pengalaman itu banyak banget ya, dari yang internal sampai eksternal itu didapat semua, dan pembelajarannya itu juga dapat banget. Jadi itu tuh bisa buat di dunia kerja, buat pengalaman juga di dunia kerja, kayak buat ngebuat eventnya, terus kayak bertemu sama orang, terus bagaimana bersikap sama orang, itu baru didapat banget dari organisasi. Kayak ada satu event dari HMPS Humas yang benar-benar itu kena banget, dan itu nggak bisa dilupain, yang menurut saya itu tuh bisa buat dijadiin pengalaman ketika kita lagi interview kerja dan ditanya apa sih pengalaman organisasi kamu yang paling berkesan itu dari membuat event di HMPS Humas itu ada satu, yaitu event afternoon talk, yang dimana itu kita bekerja sama pihak luar, yaitu Hotel Grand Candi, dengan pembicara juga dari pihak luar. Secara nggak langsung di situ kita keterlibatannya lebih banyak pihak eksternal, sehingga pembelajaran atau praktekan dari dunia kampus pun kita terapkan di dalam organisasi tersebut. Jadi ketika saya magang, ketika saya di interview tanya
apa namanya pengalaman terbesar dari HMPS Humas itu ya ketika saya ditanyakan tentang pengalaman saya dalam membuat iklan. Halo semua, saya Muhammad Iqbal, saya berasal dari Bogor. Saya adalah salah satu mahasiswa D3 Humas Undip 2013. Kebetulan saya sendiri adalah komting atau ketua dari angkatan D3 Humas Undip angkatan 2013. Kebetulan saya juga di Visip Undip ini aktif berorganisasi, salah satunya saya aktif sebagai anggota divisi komunikasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Humas. Lalu juga saya aktif di Paduan Suara Visip Undip sebagai ketua tahun lalu. Lalu saya juga pernah bekerja di luar, yaitu sebagai call center SNMPTN dan SBMPTN. Jadi kalau kalian tahun lalu pernah telepon call center SNMPTN dan SBMPTN, namanya Ahmad, itu saya. Lalu juga saya pernah ikut lomba di PSM, itu ikut lomba di tingkat nasional, namanya itu SDG NCF. Itu alhamdulillah PSM kita Visip Undip itu meraih medali perunggu dari kategori folklore dari 17 peserta.